I understand that there is a secret. Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi adalah 3 periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Mari kita bahas perbandingan di antara ketiga era tersebut berdasarkan sistem pemerintahan, konstitusi, dinamika tambahan, dan ciri khasnya. Yang pertama adalah Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Lama yaitu parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, pada tahun 1959, sistem parlementer digantikan oleh sistem presidensial. Berikutnya adalah konstitusi. Konstitusi Indonesia pada era ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa perubahan sejak diberlakukan. Setelah itu adalah dinamika tambahan. Pada masa Orde Lama, dinamika tambahan ditandai dengan kemunculan dan kebangkitan partai-partai politik seperti Masyumi, PKI, PSNI, PNI, dan lain-lain. Era ini juga diwarnai oleh agitasi militer seperti peristiwa PRRI atau Parmesta. Yang terakhir adalah ciri khas Orde Lama. Orde Lama menekankan pada penguatan nasionalisme dan politik non-blok. Era ini juga ditandai dengan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai konflik dan perselisihan di dalam negeri. Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikutnya adalah konstitusi. Pada Orde Baru, Undang-Undang 1945 mengalami beberapa perubahan, di antaranya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diberlakukan pada tahun 2000. Setelah itu adalah dinamika tambahan. Orde Baru dikenal dengan konsolidasi kekuasaan yang sangat sentralistik di tangan Soeharto, serta pemusatan kekuasaan di dalam pemerintahan dan ekonomi. Berikutnya adalah ciri khas Orde Baru. Orde Baru menekankan pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan nasional. Era ini juga ditandai oleh pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Berikutnya adalah masa reformasi. Sistem pemerintahan masa reformasi melihat Indonesia beralih kembali ke sistem parlementer. Dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Konstitusi pada masa reformasi. Perubahan besar terjadi pada Undang-Undang 1945 dengan amandemen keempat Undang-Undang 1945 yang dilakukan pada tahun 2002. Dinamika tambahan pada masa reformasi ditandai oleh adanya proses demokratisasi yang berlangsung secara terus-menerus, peningkatan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, serta berbagai reformasi kelembagaan. Ciri khas dari masa reformasi yaitu menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi memiliki perbedaan signifikan dalam sistem pemerintahan, konstitusi, dinamika tambahan, dan ciri khasnya. Perkembangan politik di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini mencerminkan evolusi dan adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah.